Ini jangan dulu direkam. Kenapa? Oh, mau mulai. Mau mulai. 1 menit lagi. Ini mau ngajarinnya dari apa? Semuanya atau yang tertentu aja gitu? Bebas sih sebenarnya. Ajar dasar-dasarnya gitu. Aku tuh susah tuh nerjemahin dari modul ke ini ke Tinkercad kadang tuh. Nerjemahin ininya apa? Posisi Codingannya. perangkatnya, Papannya. Apa? depannya. Oh. Mungkin teman-teman yang lain ada keluh kesahnya. Itu sih breadboard gak ngerti mah. Aduh. Aku tadi udah request ke si Alfa. Ya, mulai aja kapan? Ya udah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih teman-teman yang udah hadir di responsi PBS ini. Kali ini responsi PBS akan dibawakan pemateri dari Muhammad Alfar Habibi. Tanpa lama-lama, untuk waktu dan tempat untuk Alfar dipersilakan. Oke, terima kasih kepada Bapak Fikri. Udah kita ini aja ya apa? Si Im join tuh. Im ambil ini juga, ambil PBS juga. Enggak bang, dia nggak ambil PBS. Itu join apa tuh? Gabut kali. Pengen belajar. Udah. Nggak apa-apa. Aku present ya. Dapat. Nah, jadi pertama tuh mulai dari sini aja ya. Yang pertama kita bikin ininya dulu, apa? Perangkatnya. Kita bikin rangkaiannya dulu. Nah, mana ini tadi? Oh. Kita bersihkan dulu ininya. Kita bersihkan semuanya. Nah, pertama tuh Arduino. Kita lihat ininya dulu gitu. Ada Arduino, ada LED 3. Nah, kalian mungkin kalau lihat yang tadi tuh bingung, soalnya pakai ini nih. Breadboard. Soalnya kan yang diajarin sama Pak Fata pertama tuh nggak pakai ini kan, nggak pakai breadboard. Atau saya sebut tuh PCB namanya. Nah, breadboard ini tuh di dunia nyata gunanya buat ngehemat kabel. Jadi misalkan kita naruh komponen bisa langsung di sini, nggak perlu ditaruh di kabelnya. Nah, penggunaan breadboard ini tuh atau PCB ini tuh kayak gini. Di atas tuh ada positif, negatif aliran. Ini cuma simbol ya. Terserah kalian mau simbol apa, gunakan ini untuk positif atau negatif. Ini cuma simbol gitu. Biar memudahkan kita. Nah, yang di sini itu terhubung sama di sini. Sampai di sini. Jadi kalau kalian tancapin sebuah perangkat misalkan kayak gini nih. LED. Nah, positifnya itu ada di kanan, minusnya itu ada di kiri. Jadi kalau kalian langsung tarik ini ke minus, nah udah bisa. Nah, gimana kalau LED-nya 2? Nah, jangan di gini nih, jangan dimasukin ke sini nih. Itu enggak gitu. Kita tancapin juga ke sini, ke sini. Jadi negatifnya itu saling terhubung semua nih. Ini nih kalau disentuh muncul highlight-nya gitu, hijau semua. Jadi yang di atas tuh saling terhubung, sama juga yang di bawah nih.
minus sama positif. Nah, misalkan kalian mau ubah minusnya dari sini di bawah, bisa juga ini cuma simbolis gitu, ininya cuma simbolis, yang ini cuma simbolis. Jadi yang kiri saling terhubung, ke kanan ini horizontal saling terhubung. Nah, jadi kalau di rangkaiannya tuh ada ground. Nah, ini langsung langsung dikabelin aja ke semua minus. Nah, nanti yang dari Arduino kita kabelin ke sini. Yang ini. Nah, untuk yang di sini saling terhubungnya itu ke bawah. Ke bawah nih. Ke bawah. Jadi, misalkan ini kaki negatifnya, ini kaki positifnya LED. Kalau kalian mau bawa ke ke negatif, nggak bisa lewat sini langsung atau bisa lewat sini. Ini saling terhubung nih. Di atasnya juga di sini nih. Ini ke sini saling terhubung semua. Jadi misalkan kalian kabelnya ke sini, itu bisa ini terhubung. Jadi ini gunanya buat menghemat kabel gitu. Misalkan ini mau dihubungkan ke sini buat nyambungin lagi. Nah, yang ini tuh ada pemisahnya. Jadi di sini nggak kehubung, tapi yang di bawahnya juga vertikal. Ininya arus listriknya. Prinsipnya kayak gitu doang. Ini yang papan tengah tuh ke bawah, yang di sini atas sama bawah tuh yang ke kanan atau horizontal. Nah, kita langsung buat ininya aja dulu rangkaiannya. Kita pasang LED 3 langsung. LED-nya tuh bebas di mana aja, di sini juga bisa. Nah, terus resistor. Kita bisa lihat resistornya itu ada karena ini ujungnya itu ke ground, berarti kaki kaki positif dari LED-nya yang kehubung sama resistor. Jadi kita ambil resistor. Nah, kaki positifnya kan di sini. Nah, kalau kalian mau pasang itu jangan kayak gini nih. Jangan kayak gini. Soalnya apa? Karena kakinya ini saling terhubung lagi ke sini. Jadi harus dipisah. Maka dari itu kalian bisa langsung ke sini, ke positif nih, ke positif. Jadi dari sini langsung lompat ke positif. Tunggu, kita hapus ini aja dulu, biar lebih gampang. Nah, kita kerjain dulu yang groundnya. Groundnya itu langsung LED-nya itu langsung terhubung dengan ground. Jadi kaki groundnya kita langsung jumper ke sini aja masing-masing. Nah, jadi ini udah satu kali kena ground semua gitu. Jadi kalau kita masukin ground dari Arduino, kita langsung masukin aja sebelah kiri nih. Nah, karena ground itu biasanya dilambangkan sama hitam, kita warnain kabelnya hitam. Nah, jadi gini, udah ground nih, ini udah selesai nih. Yang ini udah selesai. Nih, kita ke sininya lagi nih. Nah, yang di bawahnya itu kan kaki positifnya. Karena kalau kita taruh resistor di sini itu kelewat kayak gini, saling terhubung, maka dari itu kita pindahin aja LED-nya ke atas. Pindahin LED-nya ke atas. Nih, karena LED-nya pindah, kita pindahin juga ininya jumpernya. Kabelnya. Bahasa benda fisiknya itu tuh kabel kayak gini tuh buat arus DC itu namanya jumper.
Nah, kaki positifnya itu karena ini sama ini tidak saling terhubung, berarti kita bisa pasang jumpernya apa? Resistornya di situ. Tunggu. Kita ubah jadi 330 ohm. Nah, udah sampai sini nih, udah sampai sini. Kita lihat kaki resistornya lagi tuh, yang kan positif dari LED-nya udah kehubung ke resistor nih. Yang di sini nih, nih. Nah, setelahnya itu apa gitu? Setelahnya itu ke kaki 11, kaki 12, sama kaki 10. Karena ini saling terhubung, nah kita bisa langsung tarik yang di sini saja, langsung ke kaki 12. Terus ini ke kaki 11. Ke kaki 10. Biar lebih indah. Berarti udah sampai di sini nih. Kita mau buat ininya lagi nih, push buttonnya. Nah, push button. Sebelum kita taruh ke PCB, push button tuh ini dan ini saling terhubung. Ini dan ini saling terhubung. Jadi yang memisahkan itu ini sama ini. Jadi misalkan kita tekan, ini sama ini saling terhubung. Kan push button tuh kayak saklar gitu. Kalau kita nggak tekan, aliran listriknya nggak kehubung. Kalau kita tekan berarti aliran listriknya kehubung. Nah, yang nggak kehubung itu kaki sini dan kaki sini. Jadi kalau kita mau pasang itu harus di sini. Soalnya ini alur listrik di PCB-nya itu mengarah horizontal. Jadi ini dan ini nggak bakal hubung. Kalau kita pasangnya di sini, nah ini sama ini langsung terhubung. Jadi ininya push buttonnya nggak berfungsi. Jadi harus berbeda tempat. Nah di sini biasanya saya pasang nih. Misalkan ada sesuatu yang mau digunakan untuk kaki yang pertamanya, bisa langsung ke horizontal ke atas nih. Kalau kaki bawahnya kita bisa horizontal langsung ke bawah. Nah, kalau kita pencet berarti langsung kehubung ke sini. Lanjut. Nah, kaki negatifnya ke ground lagi nih. Jadi kita langsung jumper aja langsung ke ground juga. Kalau push button tuh kalau nggak salah bebas gitu, bebas mana di sini positif negatifnya. Soalnya dia kan cuma menghubungkan gitu. Jadi terserah kita mau pilih negatifnya yang mana, positifnya yang mana. Nah di sini saya pilih kaki kirinya aja, kayak LED kaki kirinya negatif. Kita langsung ke groundin aja ke negatifnya, jalur negatifnya nih. Black. Nah terus, nah di kaki positifnya itu kehubung sama resistor terus ke kaki positif apa sih namanya ini yang segitiga. Aku bilangnya positif. Ini negatif, ini positif. Jadi kita ambil resistor dulu satu. Resistor tuh karena dia langsung terhubung ke positif, berarti kita bisa langsung pasang resistornya kayak gini nih. Nih. Jadi kaki positifnya langsung ke positif. Nah,
positifnya itu apa? Kaki positif dari push buttonnya itu ke resistor, resistornya langsung ke positif nih. Nah, sebelum itu kita pasang positifnya dulu dari ininya, dari Arduino. Positif itu aliran daya positif ya yang punya tegangan. Ini tegangan dari Arduino itu nilainya 5 volt di sini. Kita ubah jadi merah karena simbolnya biasanya itu warna merah. Jadi semua yang ujungnya positif di rangkaian, kita yang ini. Nah, itu kita bisa langsung tarik aja ke satu garis nih, satu garis. Ini positif semua. Jadi kita bisa langsung tarik satu garis. Nah, terus selain itu, dia juga kehubung ke kaki duanya Arduino nih. Jadi kita bisa langsung tarik aja kayak gini. Nah, udah kayak gini. Kalau Pavata itu pakainya di atas. Itu bebas kok pakainya mau apa? Bebas mau ini, soalnya ini sama ini tuh saling terhubung. Karena biarin apa? Karena saya bagusnya liatnya kayak gini ya, saya bikinnya kayak gini. Nah, ininya udah jadi. Terus yang ini nih. Pertama, ini potensio. Nah, kita pasangnya bebas, mau di sini, mau di sini, mau di sini. Asal nggak kebalik gitu. Misalkan ini bisa dirotasi, nanti kalau di dunia nyata kita pasang beneran apa potensionya itu, nanti kita pasangnya itu sejajar gitu. Kaki satunya di sini, kaki duanya di sini, kaki tiganya di sini. Nah, itu artinya saling terhubung semua, maka potensinya itu nggak bakal bisa jalan. Makanya kudu beda-beda. Satu jalur, satu jalur, satu jalur. Nah, kalau kalian bingung aslinya potensi itu kayak gimana, kalian bisa lihat di apa? Di pembesar volume speaker atau pengatur treble bassnya. Nah, kan itu diputar-putar tuh. Potensi itu. Jadi di alat elektronika sehari-hari potensi bisa dilihat di situ. Jadi yang diputar-putar, pengatur kecil ke besar itu potensio. Nah, di sini logonya apa? Simbolnya tuh kayak gini, kayak belum melambangkan banget gitu. Jadi misalkan kalian bingung potensio itu kayak gimana, itu seperti di pemutar speaker. Nah, kita lihat lagi. Potensio tuh positif, negatif. Nah, potensio itu kaki kanannya yang positif, kaki kirinya juga yang negatif. Nah, kita langsung jumper aja nih ke kanan. Kita kasih ini, terus kita ini negatif nih, black. Jadi kita nggak harus jumper lagi ke sini nih ground. Kita cuma jumpernya ke satu aliran negatif nih. Nah, tinggal kaki tengahnya. Kaki tengahnya itu ada di mana? Kaki tengahnya itu ada di A0. Teman-teman. Kaki tengahnya ada di A0. Kita tarik A0. Nah, potensinya udah jadi. Tinggal kita atur hambatannya. Hambatannya itu 1 kilo ohm. Nah, kan ini udah jadi gitu. Jadi kalau di Proteus tuh kita kayak ngehubungin tanda-tanda gitu. Kalau di Tinkercad kita kayak ngerangkai aslinya. Jadi kalau kalian ngerangkai di lab
sebenarnya tuh kayak gini. Jadi pakai PCB, soalnya nggak mungkin kan kita solder kabel tuh di kaki kayak ginian. Nah, kita pakai PCB buat ngebantu biar lebih kerasa ininya gitu, lebih kerasa realistisnya. Nah, ini udah jadi nih. Kita coba apakah berhasil atau enggak. Mana nih? Nah, ini. Kita langsung copy aja dulu, kita coba ininya, pembahasannya bentar. Kita coba start simulation. Nah, hasil. Jadi PCB itu gunanya untuk atau breadboard ini gunanya itu untuk menghemat kabel di aslinya. Nah, ini lebih teratur juga kan, dilihat jadi kayak melengket gitu. Nah, kembali ke kodenya gitu. Kita bahas yang nomor 1A nih. Pertama, kita bikin variabel LED. LED itu di pin 11, kita ambil LED yang tengah dulu. Ini yang gunanya buat 1A tuh kita dikasih open main gitu. Cara programnya apa? Cara logikanya berjalan. Makanya di nomor-nomor selanjutnya itu kita udah disuruh pakai 3 LED. Kita inisialisasi juga potensio itu di kaki A0. Nah, terus kita bikin sesuatu data itu gunanya untuk mengambil nilai dari potensio. Kalau saya sih daripada kita bingung, kita ganti aja namanya. Kita bikin nilai potensio. Nah, ini nanti kita ubah. Setelah itu, apa yang diinisialisasi di sini itu tidak bakal ada gunanya kalau kita nggak setup di fungsi void setup. Nah, Arduino itu codingan Arduino itu pada dasarnya terdiri dari tempat inisiasi variabel bebas di sini, terus ada setup, ada loop. Setup itu buat mengatur segala sebelum Arduino-nya dinyalain, loop itu ketika Arduino udah nyala, apa aja yang dikodingin secara berulang-ulang. Jadi kita set di sini berapapun ininya, kalau kita nggak set di setup itu nggak bakal ada gunanya. Nah, kita set di setup itu pin mode, artinya pin mode itu pin yang mana nih di Arduino nih? Pin mode itu LED. Nah, pin 11. Nah, pin 11 itu apa? Kita set sebagai output. Jadi output itu bisa berupa LED gini, indikator cahaya. Bisa berupa suara, bisa berupa tulisan, atau kalau kita pakai LCD, bisa berupa apa lagi ya? Biasanya yang paling sering tuh itu cahaya, suara, atau LCD. Kalau kita ganti ini LED-nya jadi speaker mini gitu. Jadi kita ganti outputnya jadi speaker, nah bisa tuh kalau kita putar ininya, kita putar potensionya, LED-nya tuh kan di sini kita pakai LED itu tambah terang. Kalau kita pakai speaker tuh berarti suaranya tambah besar. Nah itu kalau output. Nah input itu kita atur lagi pin mode nih. Pin mode port yaitu A0. Nah A0 itu kita set sebagai input. Kenapa pakai A0? Kenapa nggak pakai ini? Soalnya yang di sini tuh analog gitu. Analog, bedanya analog sama digital di sini. Kalau digital itu cuma bisa membaca dua nilai, mati atau nyala, low atau high gitu. Cuma dua nyala Cuma dua nilai. Nah, kalau analog itu bisa di tengah-tengahnya, nggak mati, nggak nyala, tapi di tengah-tengahnya. Jadi misalkan kita mau nyalain LED nih, tapi nggak terlalu terang, nggak terlalu terang, tapi nggak mati juga. Kita bisa atur di tengah-tengahnya. Itu pakai analog, makanya pakai A0. Nih,
Ini untuk analog. Jadi kalau sesuatu itu pakai analog, misalkan sesuatu yang bisa diatur pakai analog, kita pasangnya di pin analog. Saya belum tahu sih apa aja yang bisa diatur di analog lagi, nama perangkatnya. Mudah-mudahan nanti di PBS ada lagi. Sejauh ini saya baru tahu potensio itu yang bisa diatur analog. Nah, kita atur potensinya sebagai input, berarti input ini sesuatu yang dipakai sama user gitu. User menginputkan sesuatu, terus Arduino harus proses inputnya. Setelah itu, nah kita masuk di loop. Loop ini setelah semuanya tersetup di loop, kita kita tempatkan codingan yang ingin dilakukan secara terus-menerus gitu. Nah, di sini kita ganti datanya sebagai nilai potensio. Nah, di sini saya juga mau memberitahukan kenapa data itu dibagi 4. Nanti kita bisa lihat pertama kita ini ya, nilai potensio sama dengan sebelumnya kita hapus dulu yang ini nih. Nah, kita jalanin dulu ya, belum diganti. Sorry. Nah, kita zoom ya. Ini tuh paling bawah nih, tapi masih nyala dikit. Nah, kalau kita ini, nah di sini tapi redup lagi gitu. Nah, yang di sini lebih terang di ini daripada ini, lebih terang ini gitu. Itu kenapa? Nah, ini lebih redup di sini nih, yang di tengah-tengah. Padahal harusnya kan tambah ke kanan, tambah full tuh nilai LED-nya tuh harus tambah terang kan. Nah, di sini habis terang banget terus redup lagi. Nih. Nah, kalau kita penasaran sebenarnya kenapa, kita bisa kita bisa lihat nilai dari potensionya. Caranya itu kita print di serial. Sebelumnya kalau kita mau print di serial tuh kita harus bikin serial begin di setupnya. Saya lupa codingannya, tapi di modul yang baru kita pelajari itu ada. Sebenarnya ini harusnya diajarin pas pertama gitu, biar kita mengerti. Nah, kita bikin pertama dulu serial begin di setup. Ini untuk setup serialnya. Serial itu tempat kayak apa? Kayak kalau kita nge-running sesuatu di Moper tuh kan bisa dilihat di sisi runningnya gitu, bukan dilihat di aplikasinya. Di apa ya? Udahlah pokoknya. Nah, kita set dulu serial bikin, terus nah kita bisa buat kita bisa lihat nilai dari potensionya. Jadi kita bikin serial dot print. Nah, kita print nilai potensio. Nah, di sini ada nah kita bisa lihat di sini nih. Jadi nilai, tunggu. Kita bikin print line-nya biar jelas. Nah, jadi nilai potensionya itu 79 nih.
Tiap-tiap kan Arduino itu nge-refresh tiap 79. Nilai potensinya itu 798. Nah, kalau kita fullkan, nilainya itu ternyata 1022. Kalau nilainya di pertama, 1 nih, 1. Makanya LED-nya masih nyala, soalnya paling full ke kiri itu masih ada 1. Makanya LED-nya masih nyala, tapi agak redup gitu nilainya. Nah, kenapa tadi nilai fullnya itu 1022? Nah, itu tergantung dari hambatan ininya, hambatan potensionya. Nah, di sini tadi kok nggak bisa sih di ini? Nah, ini nih. Hambatannya itu 1 kilo ohm. Kalau kita ubah ini hambatannya, berarti nilainya juga bakal beda gitu. Jadi potensi itu nilainya tergantung dari hambatannya. Nah, di sini kalau kita nggak bagi nilai potensialnya, jadi nilai maksimalnya itu 1022. Nah, kenapa tadi pas kita putar full LED-nya pernah redup padahal udah ke kanan? Itu soalnya LED itu di program, di bahasa pemrograman di Arduino ini cuma bisa membaca nilai 0 sampai 255. Jadi kalau udah lebih 255 itu bakal berlebihan gitu. Jadi nilainya itu nggak menentu. Ini itu redup lagi tuh. Ini redup. Padahal harusnya kan tambah terang. Nah, jadi kita bisa atur nilai potensinya, kita bagi nilai potensio sama dengan nilai potensio per 4. Nah, kita coba bagi 4 dulu, berapa hasilnya. Nah, di posisi segini hasilnya itu 20. Kalau kita paling bawahin, nah 0. Udah dapat 0 nih. Potensinya udah dapat 0, makanya LED-nya juga redup, mati total. Kalau kita naikin, nah tuh. Nah, kalau kita fullin, ternyata 255 nih. Ternyata pas banget sama nilai maksimal dari LED, makanya dibagi 4. Kalau kita bagi 2, nah 511 nih maksimalnya kalau kita bagi 2. Maka dari itu kita bagi 4. Nah, sesuaiin aja sama kebutuhan. Misalkan nilai maksimalnya 1000 nih. Dan kita butuhin, misalkan kita butuhin nilai delay 1000. Berarti kita nggak usah bagi-bagi apa-apa. Nah, gitu cara ngakalin potensio. Di nomor 1A, nomor 1A udah selesai. Mana sih yang 1A? Nih, lanjut nggak nih ke 1C? Halo? Boleh. Nggak ada yang ditanyain kan? Kalau aku belum. Belum. Oke. Kita lanjut ke 1C. Kita pakai yang ini aja ya. Yang latihan ini aja. Nah, yang 1C itu secara bersama-sama dengan menggunakan potensio. Jadi kita suruh nyalain LED, bukan cuma 1 nih, kita suruh nyalain 3-3. Kan ini cuma 1 nih. Nah, kita suruh nyalain 3-3. Nah, kita pertama bikin, nah di sini kita udah ubah nih, lihat 1, terus kita bikin
LED 2, 3. Ini 12, ini 10 nih. Nah, terus kita bikin pin modenya semuanya jadi output. LED 1, LED 2, LED 3. Semuanya udah jadi output. Terus tinggal kita bikin satu, LED 2, LED 3. Nah, tinggal kita coba jalanin dulu ya. Apakah berhasil? Nah, berhasil. Kita lihat serial monitornya juga, nilai maksimalnya 255. Kalau kita nyalain, nah, nih, LED yang kiri nggak nyala. Kita putar terus, baru nyala. Itu kenapa? Karena pin 12 itu bukan pin yang outputnya bisa jadi analog. Nggak ada air-airnya nih, kata Pak Fata nih. Nah, jadi dia tuh cuma ngenalin mati sama nyala. Jadi kalau di sini ada batasnya gitu, di mana ya? Nah, di sini. Di sini kalau udah lewat bakal nyala, kalau udah lewat bakal mati. Ini doang nih batasnya. Nah, kalau cara jawab nomor C1, berarti kita harus pindahin pinnya. Nah, untuk menghemat waktu, kita langsung bawa ini aja ke 9. Kita gimana ya? Nah, kita ganti yang 12 jadi 9. Nah, semuanya udah bersamaan. Soalnya kita udah pakai pin output analog. Ini bukan pin output analog ya. Pin output yang bisa analog dan digital. Jadi dia bisa baca analog doang, bisa baca digital doang. Oke. Nomor 1C1 dah. Setiap LED dapat fading menyala dan mati secara bergantian dengan durasi pengaturan milidetik menyala dan mati menggunakan potensiometer. Nah, sebelumnya kita udah atur nih 3 LED nih. Jadi sebelum kita membuat programnya, kita lihat dulu nge-fading LED itu kayak gimana gitu. Nah, fading LED-nya itu udah diajarin sebelumnya di sini, tapi cuma contoh codingannya gitu. Nah, fading LED-nya itu kayak gini nih. Kita langsung copy aja. Ini kita hapus semua, kecuali kita hapus semua yang bikin LED nyala. Nah, pertama ini saya bakal jelasin ininya apa, codingan fadingnya gitu. Kenapa 0 sampai 255? Soalnya tadi saya bilang LED itu bacanya dari 0 sampai 255. Itu tegangan 5 volt. Jadi kalau 255 itu paling maksimal tegangannya. Kalau sampai 0 itu nggak ada tegangannya. Jadi 5 volt itu diwakili oleh 0 sampai 255. Makanya di sini dari 0 sampai 255. Nah, tiap 100 milidetik atau apa ya? Kayak 0,01 detik itu tegangannya nambah 5. Nih, nambah 5 terus diulang lagi, nambah terus diulang sampai 255. Nah, habis itu nah ini lagi nih.
tegangannya bakal diambil lagi dari 5, dikurangin tiap 5 sampai 0. Nah, kita atur dulu yang ini, kita pakai yang di tengah, berarti 10. 10. Kita belum pakai ini ya, belum pakai potensio. Nah, ini kenapa error nih? Oh, I-nya belum ada. Saya bikin dulu di atas. INT I. Bisa nggak sih kalau nggak diinisialisasi dulu? Kudu diinisialisasi ya. Terus errornya lagi itu ada di ini, bukan lab 10, sorry. Lab 2. Terus lab 1. Oke. Nah, itu paling maksimal. Terus ya gini ya, perhatikan yang di tengah ya. Oh, sorry. Sorry. Salah lihat. Nah, jadi dia bakal nambah tiap 5. Terus udah sampai full, pindah ke bawah, ngurang. Nah, kayak gitu. Nah, di soalnya kita disuruh atur lamanya itu, dia naiknya itu tergantung dari potensio nih. Nah, sebelumnya karena ininya nggak mau hilang, tulisan merahnya nggak mau hilang, kita refresh dulu. Nah, cara aturnya itu bisa dua cara aturnya. Bisa nilai tiap tambahannya kita atur dengan potensio. Jadi di sini bukan 5, tergantung nilai dari potensionya. Bisa diatur pakai delay yang kita mau nih. Kan delaynya di sini udah diatur nih 100. Kalau kita mau atur, di sini delaynya tuh diganti jadi nilai potensio. Nah, bisa tuh. Tapi kan nilai potensio tadi tuh nilainya cuma 0 sampai 255 kan. Nah, kita bisa hapus yang ini. Jadi nilainya tuh 1 sampai 1022. Nah, kita ganti di sini nilai potensio. Ini delaynya 1 nih, terlalu lama. Nah, kita naikin delaynya. Tunggu. Kenapa tidak berubah? Kenapa tidak berubah dengan codingannya? Jadi, teman-teman. Kita lihat serial monitor. Oh, kenapa hasilnya minus? Tunggu ya. Kita sambil belajar juga. Nah, tuh.
Kalau kalian merasa ada kayak gini, biasanya tuh kita refresh dulu. Soalnya tingkat kan dibuatnya di web, jadi kadang memang ada ini gitu, codingan yang jalan, padahal codingannya udah benar. Nah, delaynya itu nilainya 400 nih. Berarti agak lebih lama dari yang tadi. Kan tadi delaynya 100 tuh. Nah, kita bisa atur nih. Atau kelemahan ya. Nah, ini nggak keganti gitu. Soalnya for-nya belum sampai. For-nya ini belum sampai. Kalau mau kita, kan nilai potensialnya tadi dari 1 sampai 1022. Kita aturnya pakai 500 saja berarti. Potensio dengan nilai potensio dibagi 2. Nah, 41. Tunggu padam dulu. Nah, kita naikin 133. Itu agak lebih lama. Nah, kita tambahin ke 500, delaynya itu 500. 133 aja udah mulai lama lagi ya. Nah, 500 tak 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 tak. Jadi 500 mili detik itu kayak setengah detik. Jadi dia tiap nambah 5 itu nunggu dulu setengah detik gitu. Jadi kita ngitung 1 baru sampai 10. Kita ngitung 1 berarti tegangannya baru sampai 10. Kalau 2 tegangannya 20, kalau 3 tegangannya 30. Nah, kayak gitu nih. Nah, buat kalau kita mau bikin running LED-nya, berarti kita mulai dari LED 1. LED 1. Terus habis ini kita tinggal bikin buat yang LED ininya, LED 2-nya. 2, 2, 3, 3. Kita atur cepatnya aja. Oke. Kita nggak ada delay nih. 0. Kalau nggak ada delay itu LED-nya nggak bakal nyala. Saya juga nggak tahu kenapa. Soalnya kan kalau nggak ada delay di sini tuh nggak bakal nyala gitu. Nah, sekarang delaynya tuh 61. Mungkin kalau kalian capek nunggu buat tesnya, kita bisa diatur lagi di sini. Akan 5 nih, langsung tambah sedikit. Tambah lama nih. Jadi nilainya itu 171. Misalkan kalian nggak mau lagi terlalu lama ya, kita bagi 10 lagi. Nilai 85. Nah, itu kalau ngebuat ngefading. Fading tuh codingannya itu kayak gini. Terus harus 2 gitu. Buat yang nyala, buat yang mati. Kita atur ke sini. Nilainya tuh 12 delaynya. Oke.
Berarti nomor 1 C2. Mana sih tadi? Bukan. 1C2. Udah. Nah, sekarang kita udah tidak bermain di potensio. Kita bermain di tombol. Tunggu. Kita langsung copy aja. Nah, sebelumnya ada yang mau ditanyain nggak? Sebelum kita pindah ke sini nih. Belum, Pak. Oke, kita lanjut berarti. Kita coba codingannya dulu ya. Codingan yang dari modul. Jadi kalau kita tahan tombolnya, LED-nya nyala. Kudu ditahan gitu. Ini doang yang itu. Nah, kita bahas lagi dikit. Di sini digital read. Tadi kan potensio itu analog read. Nah, di sini kita pakai digital read soalnya itu terhubung di pin 2. Nah, saya belum pernah coba kalau kita pakai analog read tuh. Saya belum pernah coba ya ininya. Kalau kita coba pasang di analog sini, terus kita coba analog read, apakah tiap tekanan buttonnya itu ada nilainya atau enggak? Saya belum pernah coba. Jelas di sini kalau kita tekan berarti low, itu artinya ininya kehubung, tombolnya kehubung. Terus kalau kita lepas berarti berhenti kehubung, kayak gini nih. Kalau kita tekan berarti kehubung, kalau kita lepas enggak gitu. Kalau kita tekan berarti low, kebaca. Kalau kita lepas berarti high. Nah, lanjut yang nomor 2C1. Secara bersama-sama dengan menggunakan push button. Seperti tadi kita tinggal bikin LED-LED-nya. Nah, di sini kita tidak memindahkan lagi ya ke 12. Bisa juga sih, soalnya kita udah nggak pakai analog-analog gitu. Jadi ya, pakai ya, kita bakal pakai fading lagi nanti. Ya, jadi saran saya nggak usah dipindahin lagi buat yang ininya. Kita pakai yang itu aja. LED 1, LED 2, LED 3, 11, 10, 9. Oke. Nah, kita bikin nah, udah berhasil nih. Jadi nomor 2C1 itu kayak gini dong. Kita tinggal tambahin LED-nya terus masukin ke dalam ininya, percabangannya. Nah, lanjut ke C2. Nah, kita bikin fading lagi. Sebenarnya nanti bergantian dengan durasi pengaturan milidetik menyala dan mati ketika push button ditekan tuh, maksud soalnya itu kayaknya tiap
kita tekan tombolnya, LED-nya tambah cepat, tambah cepat, tambah cepat gitu, atau tambah lambat, tambah lambat, tambah lambat. Tapi Pak Fata kemarin kayaknya cuma nyuruh kita kalau LED-nya ditekan, buttonnya ditekan, LED-nya jadi ngerunning. Kalau dilepas berarti berhenti. Mungkin kayak gitu ya. Yang pertama kemarin sih coba tuh yang buat ini, yang buat kalau kita tekan, LED-nya itu bakal tambah cepat, tambah cepat, tambah cepat. Nah, kemarin cara buatnya itu kita bikin step dulu, jadi tiap ditekan kita rekam gitu tombolnya, ini tekanan pertama, tekanan dua, tekanan tiga, dan ternyata itu panjang gitu karena di sini kita untuk belajar doang pertama. Nah, kita nggak usah buat yang itu, kita yang buat yang disuruh Bapak aja. Nah, kita lihat codingan fading lagi. Saya nggak hafal ya codingan fadingnya, jadi kalau disuruh buat fading itu pasti ambil di sini. Oke, kita hapus yang ini, hapus yang ini. If digital read tombol low, kita pasang for-nya. Tunggu ya, ibu aku datang. Tunggu, tunggu. Oke, maaf teman-teman. Saya disuruh tadi. Lanjut. Mana yang tadi? Nah, jadi kalau kita tekan low, kita bakal running LED. Nah, kayak tadi tinggal kita atur LED 1, LED 1. Nah, kita bikin 3. Salah. Oh, no. Kok ini enggak ada ya? LED 1, berarti ini LED 2, LED 3. Nah, untuk ininya salah ya, kita tadi langsung hapus, harusnya nggak usah. Kita langsung digital read aja. Digital read D1, tuh. Coba berhasil. Nah, ternyata enggak. Soalnya pasti yang for-nya tuh enggak ada ini tanda kurungnya. For-nya kan ini. Ya. Terus for-nya yang ini, ini, ini. Errornya itu ada di aduh, kita nggak buat yang kesana. Apa nih? Tunggu. INT digital read.
Mana IMT digital read? Empat tujuh. Tunggu ya. Kita lihat codingannya dulu. Analog read. Salah. Nah, bukan read ya, write. Jadi kalau mau buat output tuh write, kalau mau buat input berarti LED-nya ini ya, LED-nya mulai dari tengah. Kita ubah. Kenapa bisa LED? Ini belum berhenti ya, soalnya for-nya masih jalan nih sampai sini. Nanti pas ininya baru berhenti, baru selesai ininya berhenti. Kita ganti ini. Yang itu 10, terus 11, 9, 10, 9, 11, 10. Jadi kalau tombolnya ditekan, bakal running LED. Ini agak lama ya, jadi mohon bersabar. Karena delay-nya 100. Nih, delay-nya 100 nih. Nah, itu aja dulu. Lanjut ke, udah ya berarti ini. Udah sampai nih. Nah, lanjut ke modul 4 nih. Aku udah buat sih, dikit. Lanjut aja nggak? Ini speaker mau lanjut nggak, Pik? Tergantung kesepakatan aja. Batasnya sampai jam 9 sih, Pak. Kalau lanjut, gimana? Kekejar nggak? Ya nggak apa-apa. Tergantung anak-anak aja kalau mau lanjut. Kalian gimana? Oh, iya. Andre, gimana, Andre? Bebas sih, bebas. Oh iya, BTW, Bang Alfat. Kenapa nih? Kalau itu yang balik lagi ke yang tadi deh, 2C2. Yang 2C2. Nih, kenapa nih? Soalnya, maaf soalnya. Maksudnya. Nah, tuh. Nah, jadi kalau aku agak beda nih, Bang. Kenapa nih? Jadi, kalau aku, kan kemarin Abang nanya ya ke Pak Fatah ya. Ya. Katanya, kata Pak Fatah nih yang aku tangkap dari Pak Fatah nih. Dia kalau buttonnya dipencet, selama dipencet itu nyala, ya kan? Tapi selama begitu buttonnya dilepas, dia mati, langsung mati aja gitu. Iya. Nah, pas buttonnya dipencet itu nyala, tapi secara fading. Nah, fadingnya itu kemarin aku dengar Pak Fatah itu aku nangkepnya fadingnya itu berdasarkan ini potensiometer, ya nggak sih? Enggak. Jadi di sini tuh udah nggak pakai potensiometer. Nah, ini kalau yang yang button tuh kemarin yang aku nangkap ya. Jadi yang button tuh button lagi, yang potensial lagi, beda gitu. Jadi yang kemarin yang ini pas buttonnya pas buttonnya ditekan,
Terus kalau dilepas langsung mati gitu. Nah makanya dari sini tuh nggak langsung mati, soalnya for-nya masih jalan gitu. Kalau mau langsung mati tuh Bisa pakai kalau map. langsung mati nggak? Kalau apa? Kalau punyamu langsung mati nggak kalau buttonnya dilepas? Iya, punya aku langsung mati. Tapi pakai potensio. Iya, itu potensio cuma buat ngatur durasinya. Jadi nanti si analog write-nya itu nanti pakai mapping gitu, di mapping kayak ya map. Bikin function. Boleh ya. Share screen, kalau mau di share screen. Oke. Ini Bang, bentar. Entire screen. Kalau udah muncul belum? Udah. Udah muncul? Udah. Oke. Nah, punya aku kayak gini Bang. Jadi ini nggak bisa di zoom apa? Nah, ini pakai analog write. Ininya aku masukin map. Jadi dia bakal ngitung si nilai minimum sama maksimumnya itu di 255 kan, minimumnya di ya dari 0. 255 kan maksudnya ya analog kan maksimumnya 255. Iya. Jadi kalau dijalanin punya aku gini. Bentar, ini aku tutup dulu. Nih, nyala. Tapi begitu dilepas, tuh langsung mati. Ini buat ngatur durasi fadingnya. Tuh. Speednya. Berarti nggak running LED gitu ya? Iya. Ini dia buat ngatur speed ininya tuh. Kayak gitu tuh. Ini kirain tuh kan di soal tuh bilangnya running LED nih. Iya, aku nangkep kayak gitu. Setelah fadingnya nyala mati gitu. Kirain yang aku nangkap dari Pak Fatih tuh kudu menyala bergantian, kan di soalnya tuh menyala bergantian. Tapi yang map tuh baru aku lihat codingan kayak gitu. Coba di share screen lagi punya. Itu standar ini sih running LED sebenarnya. Standar running LED kalau mau bikin ganti-gantian bisa kita map, gunanya buat nyari nilai minimum maksimum di setiap LED-nya. Maksudnya gimana? Jadi mapnya itu gunanya buat kan pas low nih. Oke. Kalem. Wait. Mantap nih, belajar nih. Para master. Enggak, baru belajar juga kok. Nih. Jadi ini 0 sama 0 yang di sini nggak usah dipikirin. Ini mah emang rumus saja. Soalnya dia jadi cara bacanya gini. Si data ini kan yang mau diproses nih sama kita. Data itu si nilai potensio. Ya yang tadi disebutin lah 0 sampai 1023 dibagi 4 255 ya kan. 255 itu nilai maksimum dari analog pin. Nah, J inilah apa namanya perulangannya. Ya, perulangan untuk si fading waktu. Jadi kita hitung dari J sampai 0, dari 0 sampai 255. Paham nggak sampai sini? Oh iya. Nah, ya ngerti. Nah, ini juga dibalik 0 255 0 lagi dibalik. Jadi dia ngitung dari nyala matinya, makanya bisa bergantian gitu. Oh iya. Nah, kemarin tuh aku tanya Pak Fata tuh. Nah, potensi itu nggak boleh dimasukin ini tinggi tegangan LED-nya gitu.
Yang kemarin yang dibilang Pak Fatah. Oke. Maaf. Oke. Nanti ditanyain lagi sih sama Pak Fatah itunya. Iya. Apa? Kalau mau kayak gituin dipakai map, tapi bisa nggak map sambil running lab? Map sambil running lab. Ntar itu tinggal hapus aja berarti si ininya, datanya. Maksudnya kita nggak pakai yang data itu. Belum nemu sih kalau yang tanpa potensio. Oke. Soalnya belum nemu codingannya yang tanpa potensio. Ini baru ini juga eksperimen. Aku belum tahu lah yang map tuh. Iya bang. Itu. Oke. Gimana nih? Lanjut kan nih ininya? Iya. Yang lain Kalau mau lihat-lihat, dan itu aja. Coba yang modul 2 ini ada pertanyaan dulu nggak? Ini. Tuh ya kalau mau lihat ininya, bentukannya kayak gimana, di share tuh ininya. Mantap, makasih Andre. Yang lain? Bahas modul 3 itu modul yang itu ya, Pak? Modul 3 yang LED, yang barusan nih tadi. Yang terbaru. Oh iya bang, itu kalau mau nyari ininya apa tutorialnya di internet yang kayak tadi itu bisa cari namanya sequential. Ketikin, Re. Nih bentar, Arduino LED sequential. Dasarnya emang pakai map soalnya. Aku mau nanya, Pat, untuk yang modul Apa 2 nih? tadi. Apa? Bedanya positif, yang negatif sama atas sama bawah itu apa? Nggak ada, Pit. Cuma bantuan doang yang itu. Terus Yang pertanyaan PCB-nya ya? yang di apa tuh? Yang di papan itu loh. Apa Hapus sih namanya? screen. Yang ini ya? Yang ini? Ah, Yang ini sama ini? ah. Yang ini sama ini tuh nggak ada sih. Kalau kamu mau pakai yang di atas juga bisa. Kalau kamu mau pakai yang di bawah juga bisa. Oh. Terus misalkan tuh Nah, di positifnya ada 2 kabel, boleh nggak? yang di sini. Misalkan aku nyambungin lagi ke GN Yang ke ini. apa? Ke powernya Apa? ya, kayak gitu. Aku sambungin lagi tuh, yang itu apa sih? Ke mana? GND ke yang positif lagi, bisa nggak? GND tuh minus peak. Jadi nggak boleh sambungin ke positif nih. Nggak, yang Ya, itu deh, yang 3,3 volt. yang ini. Nah, aku sambungin lagi Bisa, ke tapi ke sini. ya, kayak gitu boleh nggak sih? Bisa, tapi apa? Eh, ininya tuh, nah yang di luar nanti tuh di yang ini nih yang kebaca nih. Jadi siapa yang duluan di sini, berarti ininya masuk ke yang ini nih. Masuk juga ke yang ini. Masuk dulu ke yang 3,5, terus masuk ke yang ke 5 volt. Itu bisa, tapi nggak tahu programnya jalan atau enggak. Itu sih pertanyaan dari. Yang lain ada yang ingin bertanya nggak? Coba aja pik kalau misalkan ini. Kan yang kalian lihat codingan Tinkercad Pavata tadi udah ada ini kan? Udah pakai PCB kan? Ya, iya. Nah, kalau di dunia nyata tuh sering apa, banyak PCB-nya yang dipakai gitu.
Yang lain ada yang ingin bertanya lagi nggak? Udah kayaknya. Kalau modul 3, Pat, kita bikin sesi lagi mau nggak, Pat? Bisa. Tapi aku ngerjain dulu. Boleh. Aku Ya, belajar bareng nanti. baru sampai mana ya? Banyak banget aku lihat itu. Baru sampai yang ini, belum masuk ke serial, tapi yang LED ini tuh udah sampai semua. Tinggal serialnya kan tadi ya. Itu dikasih kan sama bapaknya? Apa? Papannya? Kenapa? Dikasih nggak? Maksudnya Skematiknya. yang serial. Iya, yang modul 3. Tuh, modul 3 kan ada yang pakai shift register, ada yang enggak. Nah, yang shift register itu belum. Nah, yang serial ini udah nih sebenarnya. Oh, oke. Aku udah bikin skematiknya sih. Tapi beda gitu sama Bapak. Bapak kan pakai 2 ini. Itu Dua lihat aja papan. di biasanya dibagiin ininya skematiknya sama si Bapak. Gue lihat ya PBS. Dibagiin pik, dibagiin. Ada di ini. Ada di Ini ada ya ada. skematik nomor. Menyusul. Di LMS PBS tuh udah ada dibagiin sama Pak Fata ininya, screenshotnya. Iya, benar. Tapi kita harus buat sendiri ya? Gitu. Iya. Oh, boleh. Udah pik, tutup aja. Atau ada yang mau Ah, ditanyain ini gitu? ditanya lagi nggak? Nggak ada kayaknya. Alhamdulillah. Terima kasih. Jadi terima kasih nih untuk yang udah datang dari awal sampai akhir memperhatikan. Tadi banyak banget tuh ilmu-ilmu yang aku baru dapet. Sekarang yang kayak potensio tadi, kenapa bagi 4, terus cara gunain serial, tadi ada juga. Terus nanti kalau ada waktu nih, kita minta lagi nih Fat, yang kayak apa tuh ngerjain modul 3 barengan. Bisa. Kayak sambil jelasin gitu, biar ngerti Iya, juga. belum diperiksa kan? Iya, belum diperiksa juga kan. Soalnya aku juga, masalah dari aku juga, aku tuh kopas-kopas doang sebenarnya kalau PBF nih. Nggak ngerti jadinya. Oh, Itu sih. Ngambil tinggal cat temen, terus tinggal kopas gitu. Gitu masalahnya. Jadi nanti kalau dijelasin jadi paham. Oke. Apa mau ada lagi yang ingin sampaikan? nggak ada, cukup. Ada. Ya udah kita tutup sesi belajar bareng hari ini. Terima kasih yang udah datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mantap. Makasih apa? Makasih Andre. Gila Andre. Nggak ngerti loh Andre. Hah? Enggak loh. Ya belajar aja sih. Andre. Iseng-iseng nyoba. Aduh, Andre pinter banget emang. Nyoba itu. Ini aku link yang kamu kasih tadi Andre. Yang Tinkercad kamu aku nggak apa-apa share Andre. Itu tuh. Kenapa? Aku share. Share aja sih. Bebas. Untuk sambil apa tuh? Belajar juga. Ya share aja ke kelas, nggak apa-apa. Untuk Udah kelar ini. udah kelar praktikum juga. Buat dipelajarin aja. Soalnya aku beda nih, nggak gini kemarin tuh yang 2C2. Gabung IMA kan, Dre? Ada nggak sih pengumumannya? Gabung Kenapa? yang IMA. Responsi yang IMA. Oh, IMA. Nabrak bukannya sih? Hari ini juga iya, hari kan? ini juga, malam ini juga.
Iya, nabrak lah. Iya, Gua nggak ikut sih bang. yang iman. Nggak tahu nomornya. Nggak tahu linknya. Ini tulisannya. Sama Seva Emang masih juga. jalan? Masih. Iya, tahu ada anak Seva. Oh, masih jalan aja. Masih. Gue coba join lah. Pindah. Aku pindahin, Dre. Ya, bye-bye. Oke, makasih, Dre.